Tuhan, saudara, kita masih dalam perjalanan akan satu situasi yang sangat langka, jarang, atau mungkin baru pertama kali kita alami dalam suasana seperti ini, yang setiap hari kita mendengar begitu banyak berita yang seringkali mencemaskan, yang seringkali mengkhawatirkan, yang seringkali membuat tawar hati. Tetapi saat ini kita mau berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang melebihi segala sesuatu. Dia Allah yang melebihi segala-galanya, bahkan di atas segala permasalahan yang Dia izinkan terjadi pada hari ini. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Setelah itu kita akan lakukan doa-doa kita berlandaskan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Sama-sama kita membuka Alkitab Matius pasal yang ke-18. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya, baik yang ada di rumah boleh membaca kitab sama-sama dengan suara keras, ya, untuk kita membiasakan memperkatakan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan logos yang tertulis ini, oleh karena kebutuhan kita, Tuhan dapat menyampaikan rema yang akan menjadi jawaban setiap pergumulan kita. Ayat yang ke-19 dan 20, Matius pasal 18 ayat 19 dan 20, dan saya membaca, bisa disimak. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa firman Tuhan ini, dan tentunya ini juga menjadi ayat favorit kita di masa-masa seperti ini, di dalam doa, dalam pengharapan, di dalam segala kebutuhan hidup kita, bahkan di dalam segala totalitas kita menyerah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan sama-sama berdoa. Dan topik firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini yaitu doa sepakat. Berbicara doa, tentunya kita semua tahu bahwa doa merupakan satu komunikasi antara kita dengan Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata atau mantra, ya, bukan hafalan, tapi satu relationship, satu hubungan dengan Tuhan. Ya, memang Tuhan tidak kelihatan, tapi kita merasakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini berbicara tentang doa sepakat. Apa itu sepakat? Sepakat berbicara bersama-sama setuju. Saya ulang, sepakat adalah bersama-sama setuju. Tadi kita membaca ada di situ ditulis dua atau tiga orang. Seringkali hal ini kita dengarkan, kita dikhotbahkan di mana-mana yang kita dengarkan. Dan dua orang berbicara tentang komunitas, keluarga, suami istri. Tiga orang bisa juga anak, tidak salah. Tetapi berbicara dua atau tiga orang, itu adalah kumpulan individu-individu dalam suatu communal prayer. Communal prayer itu berarti doa secara bersama-sama. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan oleh firman Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini sangat luar biasa apa yang sudah kita baca dikatakan di sana. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentunya dari perspektif orang Yahudi, ya, karena Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, berkata-kata kepada orang Yahudi yang sangat memahami. Ketika dia berkata, aku ada di tengah-tengah mereka, pemikiran atau pemahaman mereka akan melihat kepada konteks perjanjian lama. Karena berbicara kehadiran Tuhan di dalam perkumpulan orang-orang Israel, itu kehadiran di bait suci yang biasa dikatakan Shekinah atau kemuliaan Tuhan turun. Luar biasa. Dan tentunya ini sangat relevan, ya, berbicara tentang Shekinah, artinya kehadiran di kemah, di bait suci. Dan bagaimana hubungan dengan perjanjian baru? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman telah menjadi manusia
dan diam di tengah-tengah kita. Oh, luar biasa. Berarti bahwa firman Tuhan itu telah bersekinah. Artinya telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus dan bersekinah. Artinya hadir atau berada di tengah-tengah kita. Dan ini sangat luar biasa, karena berbicara 2 atau 3 orang itu berbicara jemaat Tuhan. Dan kalau berbicara jemaat Tuhan itu dapat saya istilahkan kemah rohani. Dan kalau berbicara kemah rohani itu merupakan satu perkumpulan yang tadi saya bilang communal prayer, atau doa dalam satu perkumpulan atau persekutuan. Dan ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat bahwa hal ini menjadi quorum. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa itu quorum? Kalau dalam suatu rapat biasanya ada ketentuan, ya. Rapat ini bisa jalan kalau quorum, artinya mungkin sekitar ada ketentuan 2/3 dari seluruh anggota itu hadir, itu quorum, artinya bisa mengambil keputusan. Dan ini satu hal yang dinyatakan sebagai quorum atau sebagai satu standar terendah dalam suatu persekutuan. Tentunya ini mengacu kepada satu tata cara orang Yahudi. Tata cara orang Yahudi dalam satu perkumpulan itu 10 orang. Kenapa 10 orang? Ini mengacu pada doa Abraham ketika mendoakan supaya orang-orang di Sodom dan Gomora tidak dihukum oleh Tuhan. Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan, sekiranya ada 50 orang yang berdoa, yang percaya atau yang takut kepadamu, apakah engkau akan menghukum kota Sodom dan Gomora? Apakah engkau tega hanya karena menghukum sekalian dengan orang-orang percaya kepada itu? Tuhan bilang tidak. Ada 50 orang tidak akan dihukum, tidak akan dihancurkan. Kemudian turun lagi, Abraham bilang kalau ada 45 orang, Tuhan bilang juga kalau 45 orang saya tidak akan menghukum. Dan kalau bagaimana kalau 40 orang? 40 orang tidak juga. Tawar-menawar lagi Abraham, bagaimana kalau 30 orang? 30 orang tidak juga. Sampai kepada 20 dan terakhir 10. Nah, ini merupakan standar terendah bagi orang Yahudi, 10 orang. Tetapi yang luar biasa di sini bahwa Tuhan Yesus, ya, dia melakukan satu quorum, satu standar yang terkecil, 2 atau 3 orang. Ini sesuatu standar quorum yang terkecil ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ya memang ya konteksnya kita pisahkan buat kita secara pribadi. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini berbicara tentang doa sepakat. Oleh karena itu sangat penting ketika Yesus memakai satu standar quorum terkecil 2 atau 3 orang. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan sehingga saya akan menyampaikan doa sepakat itu seperti apa atau bagaimana. Ada 2 hal yang kita harus pahami bersama untuk membawa iman pengharapan kita semakin kuat, sebab dilandaskan oleh janji Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri yang berbicara akan hal ini. Kalau dia berbicara, tentunya hal ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab dia yang telah menjadi manusia. Dan Alkitab bilang diam di tengah-tengah kita, ada kemuliaannya, ada sekinahnya yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kita harus paham ini, supaya ketika kita berdoa secara sepakat, kita berdoa bersama-sama untuk setuju, kita memahami pemahaman ini, kita punya landasan. Dan 2 hal yang saya akan sampaikan. Pertama, doa sepakat itu seperti apa? Yang pertama, sama-sama menyetujui, itu sepakat. Dengar baik, sepakat berbicara sama-sama menyetujui. Saya tertarik selalu memperhatikan dari teks asli seperti apa kata firman Tuhan ini untuk kita memahami. Karena dalam teks asli bahasa Gerika itu mempunyai makna yang seringkali sangat luas. Nah, saya coba melihat dan memahami apa arti sesungguhnya. Ternyata kata sepakat itu dipakai kata atau diterjemahkan dari kata sinfoneo. Apa itu sinfoneo? Nah, ini bagi kita agaknya tidak asing. Kenapa?
Karena kata sinfoneo ini diserap dalam bahasa Inggris yang namanya simfoni. Nah, simfoni ini tentunya juga sudah diambil menjadi bahasa Indonesia, menjadi kosakata bahasa Indonesia. Dan tentunya simfoni dalam bahasa Yunani ini merupakan suatu istilah juga yang dipakai dalam bahasa Inggris. Artinya istilah sebuah komposisi musik, ya, sebuah komposisi musik yang rumit, ya, untuk satu orkestra penuh. Apa itu orkestra penuh? Nah, kita biasa lihat dalam musik-musik klasik itu berbicara komposisi nada-nada musik, ya, untuk membentuk satu harmoni dalam lagu. Nah, kita lihat biasa ada yang bermain biola, ya sangat luar biasa. Biola serius ada puluhan, ya, dengan nada berbeda, irama berbeda, tapi membuat satu harmoni, satu rangkaian nada yang sangat indah dan sangat luar biasa. Saya coba membayangkan bahwa betapa luar biasa dari berbagai orang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi membentuk satu harmoni. Artinya setuju, sepakat bersama-sama menaikkan doa, menaikkan pokok-pokok doa. Dan tentunya ini sangat indah ketika didengar oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Sebab Alkitab berkata bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus sebagai juru sapa, sebagai pengantara. Artinya Bapa di surga, pencipta segala-galanya, yang membuat Yesus Kristus mengangkat menjadi Tuhan dan Raja atas alam semesta ini, itu sampai hari ini menjadi juru sapa. Kita membaca dalam Ibrani pasal yang Ibrani pasal 4 ayat Ibrani pasal yang ke-7, ya saya menyampaikan di sini. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, ya. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di sini ada kata pengantara, bahasa Inggris bilang intercession, itu berbicara syafaat. Yesus juru syafaat kepada Bapa di surga untuk saya dan saudara, untuk umatnya yang sepakat meminta sesuatu di dalam nama Yesus. Betapa dahsyat hal ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang menjadi sepakat kita? Apa yang menjadi satu harmoni doa kita kepada Tuhan? Hari ini kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Betapa kita tidak tahu bahwa setiap saat bahaya sementara mengancam saya dan saudara tidak terlihat, tanpa disadari, tanpa disengaja. Kita tidak bisa menjaga secara sempurna kehidupan kita, pribadi kita, secara higienis, walaupun kita berusaha untuk itu. Tetapi hari ini saya mengajak jemaat GBI Sula Gracia yang ada di rumah, sama-sama kita akan sepakat berdoa. Kita meminta perlindungan Tuhan, kita meminta pemeliharaan Tuhan. Dan ini berbicara bukan indahnya kata-kata kita. Ini bukan berbicara tentang bahasa yang terstruktur secara puitis, tetapi ini merupakan satu ungkapan hati yang lahir dari kerendahan hati, yang lahir dari kesungguhan, yang lahir dari totalitas, yang lahir dari penyerahan dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita yang lain, tidak ada tempat perlindungan kita yang aman, hanya datang kepada pribadi Yesus Kristus. Dia pengantara kita, Dia juga yang akan menyertai sesuai dengan janjinya, sebab Dia Immanuel. Oleh karena itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dan ini tentunya bagi kita semua, bukan hanya yang saya katakan tadi, berbicara tentang doa yang kita lafalkan, doa yang kita hafal, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan kita sehingga kita fasih. Bukan demikian. Di sini berbicara ada kerendahan hati. Di sini berbicara ada sesuatu total
totalitas, sungguh-sungguh. Seringkali doa itu sesuatu yang kurang kita pahami esensinya, oleh karena kita mungkin mengandalkan doa orang lain, entah itu hamba Tuhan, entah itu orang-orang yang punya karisma menurut kita. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk berdoa bersama-sama, sebab Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kehidupan kita, ada totalitas di sana. Kita sama-sama hari ini untuk meminta perlindungan, meminta pemeliharaan Tuhan atas kita. Jangan kita anggap remeh hal seperti ini, sebab janji Tuhan apabila kita harmoni, apabila kita sepakat meminta kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus sebagai pengantar, dan Dia akan mengabulkan, Bapa akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Itu poin yang pertama, berbicara tentang sama-sama menyetujui. Poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan sepakat? Saya memberi judul kecil poin yang kedua, harapan agar benar-benar terjadi. Doa sepakat, di samping poin yang pertama tadi sama-sama menyetujui, yang kedua harapan agar benar-benar terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Nah, saya kembali mencoba melihat secara detail dari kata sepakat tadi, simfoni. Ya. Kata simfoni itu berasal dari kata simfoneo. Itu kata dasarnya. Dalam bahasa yang dipakai di sini itu simfoneo sosim. Apa itu simfoneo sosim? Itu satu kalimat yang simfoni, tetapi mengandung pengertian. Ada waktu di sana, kapan dia terjadi, seperti apa, dan bagaimana secara aktif, dan juga mempunyai satu kemungkinan atau probabilitas. Yang dalam kala tense bahasa Yunani adalah tense aorist, aktif, subjunktif. Apa itu aorist? Artinya begini, kegiatan atau aktivitas menyetujui atau harmoni atau simfoni tadi itu berbicara sesuatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan pada saat atau kala tertentu. Itu namanya aorist. Bisa pada waktu lampau sampai pada titik tertentu, atau pada waktu-waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yang kedua, dikatakan dia aktif. Kenapa aktif? Karena melakukan sepakat, melakukan persetujuan, setuju sama-sama, dia aktif. Kemudian dikatakan dia ada subjunktif di sana, itu tidak usah dihafal, dengan ingat saja. Itu berbicara tentang bagaimana kemungkinan atau berpotensi menjadi fakta. Artinya simfoni tadi, sepakat tadi, bagaimana sesuatu peristiwa yang terjadi pada suatu saat kemudian dilakukan secara aktif dan punya satu potensi dapat terjadi atau kemungkinan dapat terjadi. Dan ini sangat mungkin kita belum paham secara mendalam bagaimana sesuatu itu yang kita harapkan kemungkinan bisa terjadi. Begitu memang tata bahasanya. Tetapi yang luar biasa di sini bahwa ada kalimat selanjutnya yang berkata begini, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Dengan kata lain bahwa ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul, mereka quorum, sepakat sama-sama menyetujui, kemudian mereka sepakat sama-sama berdoa sama-sama ya dalam satu harmoni, ya membentuk satu simfoni yang indah. Kemudian di situ ada satu pengharapan, ada satu potensi hal itu kemungkinan terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita juga harus melihat bahwa akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ini berbicara tentang peran dan kedaulatan pemberi. Yang memberi atau yang menjawab itu Bapa di surga. Berarti dia punya peran, ya. Dia punya satu tindakan untuk mengabulkan ketika ada satu harmoni yang membentuk satu simfoni meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara yang sangat menarik, biasanya kalau arti subjunktif itu dia bersyarat. Bersyarat itu maksudnya begini. Jikalau begini
akan begini, itu bersyarat. Dan saya sangat tertarik dan sangat menarik Bapak Ibu di surga, Bapak Ibu Saudara, Bapak di surga mendengar setiap doa kita. Kenapa? Karena di ayat 20 bilang begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Dengan kata lain bahwa dalam namaku, nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Aku ada di tengah-tengah mereka. Ini berbicara tentang Shekinah tadi. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Betapa luar biasa dan sangat menarik kalau kita menyelidiki di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Tetapi kita jangan hanya mengacu kepada ayat ini tanpa mengetahui apa syaratnya. Disinilah yang dikatakan tadi, tinggal di dalam aku. Kalau kita membaca Yohanes 15, itu berbicara tentang pokok anggur. Kalau kita melekat sebagai ranting di pokok anggur, ya, kita melekat, maka kita akan berbuah. Kenapa akan berbuah? Karena kita melekat kepada pokok. Dan di sini sangat penting, berarti bahwa untuk kita sepakat di dalam doa dan pengharapan kita, Tuhan menghendaki kita juga harus berbuah. Alkitab bilang bahwa berbuah ini merupakan satu analogi, ya. Kalau kita bandingkan di Galatia pasal 5, itu berbicara dua roh. Berbicara dua roh tentunya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, dalam kelembutan, penguasaan diri dan lain-lain sebagainya. Ini sangat penting. Oleh karena itu bahwa harapan agar benar-benar terjadi, kita juga harus melihat kehidupan kita. Apakah ada buah di sana? Hari ini, manakala kita berdoa menyampaikan segala doa kita kepada Tuhan, hendaknya juga kita melihat kehidupan kita seperti apa. Karena doa ini bersyarat, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Biarlah firman Tuhan tinggal dalam kita, supaya kita memperbaiki kehidupan kita, karakter kita. Bukan saatnya hari ini kita saling menyalahkan siapapun juga. Bukan saatnya hari ini kita memiliki iman yang rapuh, iman yang kanak-kanak, iman yang gampang tersinggung, iman yang gampang tidak tawar hati dan tidak punya pengharapan. Ada begitu banyak orang yang putus asa. Karena kenapa? Hari ini begitu banyak hal-hal yang sulit kita lihat. Apa-apa sudah mulai mahal, ya. Dalam pekerjaan sudah terjadi perandingan dan macam-macam. Dan ini merasakan tentunya. Tapi malam ini kita akan sepakat berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita doakan, manakala kita berdoa dengan satu simfoni, satu kesepakatan, dan kita naikkan secara harmoni, Tuhan akan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kita, itu merupakan satu jawaban. Kita harus merasakan Shekinah glory. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Memang ini mistis, tidak terlihat. Tetapi kalau kita punya satu hubungan dengan Tuhan, kita bisa merasakan. Oleh karena itu kita perbaiki hubungan kita dengan bagaimana karakter kita juga harus bertumbuh. Ada buah di sana. Tuhan menuntut buah. Sebab dikatakan bahwa kalau kamu tidak berbuah itu dibersihkan, dipotong, dicampakkan ke dalam api. Dan ini sangat penting berkaitan juga dengan pengabulan doa tadi. Artinya bukan hanya kita sepakat dengan kata-kata, tetapi juga di sana firman Tuhan harus tinggal dalam kehidupan kita. Dan kita akan naik level lagi, bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, bukan hanya menjadi orang Kristen yang cengeng, ya, atau yang tidak bertumbuh. Tidak salah kita minta doa kepada hamba Tuhan, kepala pendeta dan sebagainya, tetapi dengan baik bahwa kita juga harus punya satu tindakan. Kita meminta kepada Tuhan. Entah kita sebagai suami istri dalam rumah tangga, jangan kita mengandalkan doa orang lain. Mungkin kita berdoa minta doa secara online di hamba Tuhan besar, ya, karena mereka punya karisma, tidak salah. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan, adakah kita mempunyai satu hubungan dengan Tuhan? Apakah kita tinggal dalam Dia? Kalau kita mengenal Dia, tentunya kita akan sendiri punya satu hubungan. Kita berdoa sendiri kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan.
Tentunya dengan landasan tadi bahwa doa sepakat, rumah tangga, suami istri, keluarga, kita berdoa meminta kepada Tuhan dengan baik, Tuhan akan mengabulkan. Dia Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Dia Allah yang penuh dengan perhatian, belas kasihan. Tetapi dia juga Allah yang menghendaki supaya saya dan saudara berbuat. Dan manakala kita berbuat, sehingga harapan kita tentang pemeliharaan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, itu akan benar-benar terjadi. Dan kita akan berdoa sebentar, kita akan sepakat meminta kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita introspeksi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita mungkin dengan model ibadah seperti ini yang kita anggap remeh. Kalau kita punya pemahaman tentang Tuhan yang benar, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan terganggu dengan hanya ibadah di rumah, karena kita tidak bertatap muka, tetapi akan punya satu gairah kerinduan. Ya, saya sendiri rindu kapan mau hari Jumat lagi misalnya, kapan mau hari Minggu lagi. Karena dengan demikian kita bisa saling berdoa, memuji Tuhan sama-sama walaupun dengan model yang terpisah seperti ini. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, bergairah kita mencari Tuhan, bergairah kita berdoa, bergairah kita sungguh-sungguh walaupun dengan kondisi yang terbatas seperti ini. Tapi kalau ada kegairahan di sana, ada satu relationship, ada satu totalitas penyerahan kepada Tuhan, dan saya percaya kita akan senantiasa berada dalam pimpinan, pemeliharaan, bahkan perlindungan Tuhan. Amin. Amin.